Pagi hari ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Kita Membutuhkan Pertolongan Tuhan. Lewat tema pengajaran firman Allah pagi ini saya hanya ingin mencoba menyampaikan sama saudara bahwa kita lemah. Kadang kita itu punya penyakit yang namanya merasa jago, merasa hebat, merasa bisa, merasa sanggup jalani hidup ini tanpa Tuhan. Nah, lewat pengajaran firman Allah ini supaya kita dicelikkan mata rohani kita, disingkapkan sama Tuhan bahwa tanpa kecuali sebetulnya setiap kita, masing-masing kita mesti sadar bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari kita baca ayatnya terlebih dahulu. Renungan kita terdapat pada Yohanes pasal 14 ayat 16, saudara ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama membaca ayat ini, firman Allah ini. Keluarkan suaramu di rumah saudara masing-masing sampai terdengar minimal di telinga saudara ya. Walaupun masih pagi, baca firman. Itu menjadi kekuatan, kebahagiaan buat setiap kita. Ayo sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16 yang barusan kita baca ayat ini, saudara ya. Kalimat ayat ini dibuka dengan kalimat yang berkata begini, Aku di sini maksudnya adalah Yesus, tentu kita ngerti. Yesus berkata begini, ini ajarannya Yesus. Ini permintaannya Yesus bahkan kepada Bapaknya. Apa yang dia minta? Perhatikan kalimat awal dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa. Pertanyaannya adalah, apa yang Yesus minta kepada Bapaknya? Pernahkah selama ini Anda merenungkan? Pernahkah selama ini Anda itu memikirkan atau berpikir bahwa apa yang kita minta berarti itu yang kita butuhkan? Apa yang kita minta berarti itu sesungguhnya yang kita perlukan? Pernah nggak Anda mencoba merenungkan, berpikir ngulik seperti itu? Yang kita minta berarti itu yang kita butuh. Yang kita minta berarti itu yang sesungguhnya yang paling kita perlu. Seperti kita punya anak, Pak minta sepatu Pak, sepatunya udah bolong dia, anak kita punya sepatu untuk sekolah. Makanya dia minta sebab dia butuh. Kalau kita bapak yang baik dan kita memiliki diberkati Tuhan, tentu kita akan kasih anak kita. Anak kita minta karena memang dia butuh, dia perlu itu. Ketika Yesus dia berkata kepada bapaknya, tepatnya dia minta kepada bapaknya, memang itu yang dibutuhkan. Dibutuhkan siapa? Dibutuhkan kita. Yang Yesus minta kepada Bapaknya bukan untuk kepentingannya, tapi yang Yesus minta kepada Bapaknya demi untuk kepentingan kita. Kita butuh itu, kita perlu itu. Saya baca lengkap dulu. Aku akan minta kepada Bapa. Apa sih sesungguhnya yang Yesus minta kepada Bapaknya? Ini yang dia minta. Dan dikatakan, Ia akan memberikan kepadamu, apa yang dia minta? Seorang penolong yang lain. Jadi kita ketemu di ayat ini. Apa sih yang Yesus minta kepada Bapaknya? Please gitu loh Bapak. Aku minta berikan seorang penolong yang lain. Untuk siapa? Untuk kita dalam konteks ayat ini. Jadi Tuhan itu, Yesus itu meminta kepada Bapaknya supaya Bapaknya mengutus memberikan seorang penolong yang lain. Dan tentunya setiap kita masing-masing kita sudah tahu yang dimaksud kalimat seorang penolong yang lain. Ini adalah Allos Parakletos, ini adalah Roh Kudus. Penolong yang lain di sini saya tegaskan yang diminta Yesus untuk kepentingan kita. Penolong ini maksudnya adalah Roh Tuhan, Roh Kudus. Supaya menolong kita dan durasi waktunya bukan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tapi menjadi penolong kita, menyertai kita, tolong kita
durasinya selama-lamanya. Diterangkan di kalimat berikutnya. Saya baca utuh ayat ini supaya kita nangkep paham dengan baik. Aku akan minta kepada Bapa, apa yang dia minta? Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Sampai berapa lama jadi penolong kita? Supaya ia menyertai kamu, menolong kamu selama-lamanya. Jadi berdasarkan dari apa yang diminta oleh Tuhan, oleh Yesus kepada Bapaknya. Yesus minta yang namanya penolong untuk kita. Artinya begini, saya tuliskan simpulkan di gambar yang pertama. Berarti di matanya Yesus kita semua manusia tanpa kecuali membutuhkan pertolongan selama-lamanya. Di mata Tuhan sebetulnya kita lemah. Tuhan tahu kita lemah. Tuhan tahu, Yesus tahu bahwa setelah dia naik ke sorga, kita itu lemah. Kita butuh pertolongan, kita butuh seorang penolong yang jadi penolong kita, yang menyertai kita setiap hari, setiap langkah kita. Dan pertolongannya itu dibutuhkan selama-lamanya. Karena di mata Tuhan kita lemah. Makanya di Yohanes 14 ayat 16, ini yang Yesus minta. Guna kepentingan kita. Saya ulang, yang diminta itu berarti yang diperlukan dan dibutuhkan. Tapi sayangnya, kenapa kita seringkali gak minta? Yesus saja minta untuk kita, tapi kita gak minta. Kenapa? Saya ulang, karena kita merasa gak butuh. Kita manusia, saya suka ajarkan, punya penyakit merasa hebat, merasa sanggup, merasa mampu kok jalani hidup. Karena kita merasa tidak butuh, merasa sanggup, merasa saya kuat gitu kok. Merasa kita manusia punya penyakit merasa. Makanya kita gak pernah minta itu. Kita gak pernah bersikap ramah. Kita gak pernah mencoba mendekatkan diri kita bergaul dengan Roh Kudus yang Yesus taruh dalam diri kita. Kolose 1 ayat yang ke-27 dikatakan Roh Kudus itu tinggal di hidup kita. Christ in you, the hope of glory. Roh Kristus itu ada dalam diri kita. Untuk apa ditaruh dalam diri kita? Menjadi penolong kita yang batas waktunya tanpa batas waktu. Selama-lamanya menjadi penolong kita. Saudara, jadi melalui ayat ini kita memahami bahwa ternyata kita butuh penolong. Di mata kita, saya gak butuh kok. Tapi di mata Tuhan, Tuhan yang tahu kita, Dia yang menciptakan kita. Kita itu lemah. Kita bagaikan perahu yang ditumpangi murid-murid yang dari kayu. Dihantam ombak badai masalah. Bisa hancur berkeping-keping. Di mata Tuhan Dia tahu kita lemah, kita rapuh, kita butuh pertolongan selama-lamanya. Makanya hati-hati, introspeksi diri kita. Penyakit merasa ini berbahaya, merasa bisa, merasa hebat ini bahaya. Ini bikin kita hancur, ini bikin kita jatuh dalam kehidupan. Nanti setelah gagal baru kita sadar, iya ya aku butuh pertolongan. Jangan tunggu hancur. Jangan tunggu tersandung dan jatuh terjerembab. Jangan tunggu sengsara dulu, ngalami kesulitan dulu, baru kita ngerti hikmat pelajaran faedahnya. Oh, aku dapat pelajaran ini. Harusnya memang hari ini kita sadar, kita lemah, kita butuh pertolongan. Mari saya tunjukkan sama saudara, apa betul sih kita lemah? Apa betul bahwa kita butuh Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita? Mari kita lihat ayat selanjutnya, saudara, yang Yohanes 15 ayat 5. Saya ingin kembali sama-sama kita baca lagi ayat ini bersama-sama. Karena menurut saya ayat ini penting buat hidup kita. Bahwa kita itu butuh Tuhan, butuh penolong gitu ya. Yohanes 15 ayat 5, mari sama-sama kita membacanya. 1, 2, dan 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan kalimat bagian yang terakhir setelah koma berkata begini, sebab ini Yesus langsung yang berkata, yang mengajar kepada murid-muridnya. Apa ajaran Yesus kepada murid, kepada kita pagi ini tentunya, sebab ajaran Yesus, kata Yesus, di luar aku
kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab versi BIS berkata begini, sebab di luar aku. BIS katakan sebab tanpa aku. Kayaknya lebih nendang, lebih tajam pengertiannya. Sebab tanpa aku, kata terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di mata Yesus, setiap kita itu kalau di luar Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa Roh Kudus menolong kita, Yesus yang berkata, Yesus yang berfirman kepada kita pagi ini, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa aku, di luar aku, kamu gak bisa sanggup bikin apa-apa. Anda pasti bertanya-tanya, apakah betul? Apakah iya gitu loh. Tanpa Tuhan saya gak bisa bikin apa-apa. Saya sebelum melanjutkan poin ini kepada poin yang lain, saya mau tanya dulu untuk meyakinkan firman Allah ini. Ada bisa nangkap atau tidak? Saya mau tanya, Yohanes pasal 15 ayat 5 ini, tolong tunjukkan ayatnya. Yohanes 15 ayat 5 yang barusan kita baca. Saya mau tanya sama saudara, saudara percaya mengamenkan ayat ini atau tidak? Anda cukup jawab dalam hati. Saya mau tanya sama saudara, tegas-tegasan, terang-terangan saya tanya, Anda mengamenkan ayat ini atau tidak? Anda mempercayai firman Allah yang dikatakan diajarkan Yesus Yohanes 15 ayat 5 ini atau tidak? Percaya atau tidak? Mengamenkan atau tidak? Itu pertanyaan saya. Amin atau tidak amin? Percaya atau justru mempertanyakan ayat ini? Masa sih gitu? Masa iya sih tanpa Tuhan saya nggak bisa bikin apa-apa? Tanpa Tuhan, masa iya saya nggak sanggup bikin apa-apa? Selama ini saya bisa makan tuh. Mungkin Anda bertanya dan berkata, selama ini saya bisa minum itu, saya bisa kerja, saya bisa cari penghasilan, saya bisa dapatkan uang, saya bisa buat ini, buat itu, segala macam panjang ini dan itunya. Mungkin Anda mempertanyakan, selama ini saya bisa-bisa saja lakukan ini dan itu. Saya bisa cari uang, saya bisa kerja, saya bisa buka lagi bisnis di sebelah sana, di kota sana. Selama ini Anda bertanya, saya bisa kok melakukan. Bahkan Anda mungkin jangan-jangan berkata dalam hati, ayat ini kayaknya terlalu lebay. Ayat ini Yohanes 15 ayat 5 yang diajarkan Yesus, kayaknya perkataan Yesus mengada-ada deh. Masa iya sih tanpa Tuhan saya lemah? Masa iya tanpa Tuhan saya gak bisa bikin apa-apa? Yesus katakan, tanpa aku, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini Yesus yang katakan. Saya mau tanya sekali lagi, apakah Anda percaya sama ayat ini? Kalau Anda percaya, Anda bisa chatting di channel YouTube GSP di Jombang. Anda bisa mau tulis katakan, saya percaya Yohanes 15 ayat 5. Tanpa Tuhan saya tidak dapat berbuat apa-apa. Saya percaya tanpa Tuhan saya nggak sanggup bikin apa-apa. Kalau Anda percaya, Anda bisa chatting. Yang percaya saja. Saya aminkan ayat ini. Tanpa Tuhan saya nggak bisa buat apa-apa. Kalau saya pribadi ditanya, oh saya percaya. Saya aminkan, tanpa Tuhan saya lemah. Tanpa Tuhan saya gak bisa bikin apa-apa. Yang kita bisa membuat apa-apa, menerima apa-apa, itu karena Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang memampukan kita. Saya mau lanjutkan dengan sebuah pertanyaan yang saya ulang, saya tunjukkan lewat sebuah gambar supaya Anda bisa menangkap dengan baik, saudara ya. Lihat pertanyaan ini. Kadang kita itu seperti model gambar orang ini loh, tanpa sadar. Apa benar sih tanpa Tuhan kita ini gak bisa apa-apa? Seperti perkataan saya, Anda mungkin merasa mempertanyakan, meragukan. Selama ini saya bisa buat ini, bisa buat itu. Selama ini kerjaan saya bisa jalan kok. Nah, sebelum saya coba lanjutkan poin Yohanes 15 ayat 5, bahwa memang tanpa Tuhan kita lemah. Di mata Tuhan kita itu memang butuh kuasanya, butuh kemampuannya, butuh pertolongannya, dan durasinya tanpa batas selama-lamanya. Saking lemahnya kita. Jadi di mata Tuhan kita lemah. Di mata Tuhan siapapun kita tanpa kecuali, meskipun Anda udah sukses, udah jadi orang hebat sekarang, tanpa Tuhan, Tuhan berkata, kamu gak bisa bikin apa-apa loh.
Nah sebelum saya lanjutkan poin itu, saya angkat sedikit poinnya sama saudara. Bahwa pada bagian poin ini, coba Anda lihat gambar ini. Saya mau bawa saudara dulu pada cara pandang ini dulu. Lihat, mengapa banyak orang percaya, Anda lihat gambar ini, malas berdoa. Sebelum saya lanjutkan poin yang tadi, saya naikkan dulu poin ini pada bagian pertanyaan ini. Mengapa sih orang percaya, termasuk kita, pertanyaan buat kita, malas berdoa? Pernah nggak Anda merenungkan, iya ya kenapa akhir-akhir ini kok saya malas berdoa? Dulu rajin berdoa, kok sekarang ogah-ogahan ya, malas berdoa, nggak ada kerinduan berdoa. Pernahkah Anda merenungkan diri kita sendiri, kenapa sekarang aku kok malas berdoa? Saya bukan sedang mengajarkan tentang, saya selalu mengajarkan tentang doa. Bukan banyaknya doa yang kita perlu. Bukan sekedar rajin doa yang kita butuhkan. Tapi yang kita butuhkan adalah benarnya doa. Bukan banyaknya doa, benarnya doa. Karena seringkali yang membuat orang itu jadi malas berdoa begini. Sudah berdoa pagi, siang, malam, sore. Pagi, siang, malam, sore. Rutin doanya, rajin doanya. Sudah 1 bulan doa, 2 bulan doa, 1 tahun doa. 2 tahun doa, 3 tahun doa, 4 tahun doa, 5 tahun doa. Dan seterusnya, gak ada jawaban. Kenapa orang malas berdoa? Jangan-jangan karena ini. Karena kita sudah banyak berdoa. Karena kita sudah merasa aku sudah rajin doa. Tapi ternyata doa kita yang sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Doa kita yang rajin dan banyak itu seperti gak merubah situasi sekecil apapun dalam hidup kita. Masalah kita gak berubah. Yang kita minta, kita butuhkan, doakan, gak ada perubahan. Kalau 1 bulan belum dijawab, masih kuat kita, masih rajin doa. Tapi begitu mulai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, gak ada perubahan yang kita minta. Situasinya yang kita doakan tetap saja gak ada jawaban. Akibatnya apa yang terjadi? Kita mulai ragu dengan kuasa doa. Kita mulai jangan-jangan gak yakin dan mulai kurang percaya akan kuasa doa. Akibatnya apa? Lama-lama kita jadi malas berdoa. Makanya saya mau katakan tegas pagi ini, yang kita butuhkan bukan banyaknya berdoa saudara. Yang kita butuhkan adalah benarnya berdoa. Benarnya doa, bukan sekedar rajin. Rajin doa itu bagus. Tapi benarkah cara kita berdoa itu juga penting loh menurut saya. Karena seringkali kita sudah pagi, siang, malam, sore udah doa gitu ya. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun doa, gak ada jawaban. Ini bisa bikin malas loh. Saudara, kalau kita baca di Alkitab, sebetulnya kalau pertanyaan ini ya, kalau saya tanyakan sama saudara, mengapa sih orang percaya malas berdoa? Ini aneh loh sebetulnya pertanyaannya. Kenapa sih kita malas berdoa? Anda pernah merasa aneh gak dengan dirimu? Diri kita sendiri, gak usah ngomongin orang lain. Kok aku malas doa ya? Itu aneh loh kekristenan kita. Menurut saya aneh. Menurut saya ini sebuah paradok. Sesuatu yang sangat bertentangan banget gitu loh. Kok bisa sih kita malas berdoa? Ini paradoks loh. Karena kita orang Kristen. Kenapa paradoks? Kenapa saya katakan aneh banget ya? Kita ini kok malas berdoa jadi orang rohani, orang Kristen. Anehnya di sini, saya yakin setiap kita masing-masing, saya yakin sekali, yakin, sangat yakin. Setiap kita itu percaya sama kuasa doa. Tidak ada di antara kita yang doa pagi yang tidak percaya kuasa doa. Saya yakin sekali 100%. Kalau ada 1000%, saya yakin 1000%. Setiap kita percaya, yakin kuasa doa. Kita ngerti tentang pentingnya doa. Iya kan? Kita ngerti bahwa Yakobus 5, itu ayat keberapa ya? 16b berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Loh, kita percaya itu. Kita percaya kuasa doa. Bahkan sering kita diajarkan dan kita yakin dengan ajaran itu. Martin Luther yang mengatakan bahwa doa itu seperti nafas kehidupan. Kita berkata amin, kita percaya. Orang butuh bernafas setiap hari. Kalau orang tidak bernafas, jangan 5 menit. Mungkin 3 menit kita sudah mati gak bernafas. Orang hidup butuh bernafas. Kalau gak bernafas,
dia mati, mungkin gak langsung mati, megap-megap dulu, lemah dulu, lama-lama mati. Orang hidup butuh bernafas. Kita ngerti doa kayak nafas. Yakobus 5:16b katakan, kita ngerti tentang kuasa doa bisa mengubah kita. Doa orang benar besar kuasanya. Bahkan kita sering terima pelajaran, yakinnya kuasa doa. Kita tahu doanya Elia. Makanya Yakobus 5 itu ayat 16b itu, coba kita lihat saja di ayat ini. Kok jadi saya tertarik mengajari ini. Walaupun saya nggak tuliskan ayat, multimedia bisa bantu kita munculkan ayatnya. Saya langsung baca B ya. Kayaknya kita ngomong doa ini jadinya. Lihat B ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita percaya ini. Bahkan dikasih contoh di ayat 17-nya. Turun ke bawah multimedia. Coba tuntun kita ayat 17. Dibaca gini. Dikasih contoh. Doa yang besar kuasanya seperti apa? Seperti doanya seorang manusia bernama Elia. Lihat ya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Punya kelemahan. Saya suka ajarkan sama jemaat di Jombang. Kalau jubahnya dirobek itu grek. Bukan S Superman tulisannya. Tulisannya adalah M, manusia biasa. Elia manusia biasa. Saya senang tiap kali baca ayat ini. Karena seringkali kita berpikir, dulu waktu saya sekolah kita berpikir Elia ini raksasa iman, hebat luar biasa, super banget ini orang. Tapi Alkitab menunjukkan identitasnya bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Yang nulis ayat Yakobus, suratan Yakobus ini adalah Yakobus namanya, Rasul Yakobus. Kenapa dia tuliskan Elia adalah manusia biasa? Ini suratkan kan ditujukan buat orang percaya, orang-orang Israel. Orang Israel kurang lebih begini, menempatkan Elia, menempatkan Yosua, menempatkan Musa, terutama Daud, itu sebagai tokoh yang di atas rata-rata. Mereka ini adalah orang yang super luar biasa. Di atas menempatkannya posisinya, ini manusia super luar biasa, termasuk Elia. Yakobus terangkan sama mereka orang Yahudi yang sudah percaya pada Tuhan, enggak loh. Elia itu bukan orang luar biasa kata Yakobus. Elia adalah manusia biasa seperti kita. Tetapi kemudian dikasih keterangan. Dan ia yang kamu katakan luar biasa hebat itu telah sungguh-sungguh berdoa. Doanya yang luar biasa, bukan orangnya. Doanya dengan iman yang luar biasa. Supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ini aneh loh. Dari ayat ini kita menemukan daya jangkaunya doa, batasan kuatnya kuasa doa itu lewat doa Elia. Alkitab katakan kuasa doanya Elia itu bisa kunci langit, tidak turun hujan, bahkan nanti kemudian di perjanjian lama dikatakan dengan doanya dia buka langit, hujan deras turun. Jangkauan kuasa doa sebatas apa, sejauh apa dahsyatnya kekuatan kerjanya kuasa doa. Bukan hanya mempengaruhi hidup kita yang berdoa. Jadi doa itu dengan iman kalau kita naikkan, bukannya mempengaruhi kita yang berdoa. Doa yang kita minta dengan iman kepada Tuhan, kalau kita percaya, bukan hanya mempengaruhi istri kita, suami kita, anak kita, keluarga kita saja diobahkan. Bukan hanya kota kita saja, desa kita saja, bukan hanya bangsa kita saja sanggup diobahkan oleh kuasa doa. Sampai kuasa doa jangkauannya apa? Itu bisa melampaui batasan namanya hukum alam semesta. Kok bisa-bisanya tidak turun hujan selama 3,5 tahun? Karena faktor apa? Why? Karena apa? Karena ada seorang manusia biasa bernama Elia, doa minta sama Tuhan yang di sorga, dijawab sama Tuhan. Ini dampak jangkauannya melampaui batasan hukum alam. Air laut, air sungai Kerit, sungai Yordan itu kan menguap, matahari yang terik bersinar, itu terjadi penguapan air naik ke atas. Butiran-butiran awan terbentuk, makin lama makin pekat. Harusnya kalau udah terbentuk awan makin pekat, harusnya hukum alam semesta turun hujan. Tapi kok gak bisa turun hujan? Aneh kan? Hukumnya terpenuhi, syaratnya hujan turun terpenuhi. Terjadi yang namanya pemuaian, airnya naik kok. Tapi gak turun hujan, kenapa? Ada doa yang penuh kuasa.
Ada doa yang hebat, yang ayat yang 16b dikatakan doa dengan yakin didoakan kepada Tuhan. Dia kasih contoh, itu loh doanya Elia. Bahkan dengan doanya dia pernah turunkan api dari langit. Kalau kita dengar baca ayat ini kok bisa ya? Bahkan ada satu contoh lagi, Yosua di perjanjian lama. Seorang manusia biasa di muka bumi, perang melawan 5 raja kalau nggak salah waktu itu. Dia berdoa supaya perang ini cepat selesai. Hukum perang di Israel, Anda mesti mengerti gini. Begitu sudah mulai jam 6 sore, mereka mesti gencatan senjata. Nggak boleh perang terus, itu aturan Tuhan. Kapan selesainya perang? Musuhnya besar. Maka Yosua berdoa, hai matahari, ingat doanya itu, berhenti di atas Gibeon, dan engkau hai bulan, berhenti di atas lembah Ayalon. Pelan-pelan jalannya. Hari itu hampir sepanjang hari, mungkin 24 jam lebih. Siangnya panjang, tidak malam-malam. Tidak datang malam-malam, kenapa? Karena doanya Yosua itu batasannya, jangkauannya sampai mempengaruhi batasan hukum alam semesta. Bukan cuman kita yang berdoa diobahkan, bukan cuman ke ekonomi kita, bukan cuman sakitnya kita diobahkan, bukan cuman istri suami kita, keluarga kita, negara kita diobahkan, kota kita diobahkan, sampai hukum alam semesta pun dapat diobahkan oleh kuasa doa. Mustahil. Nah, saya mau bilang sama saudara, loh kita yakin loh kuasa doa? Hebat Pak kuasa doa, kayak nafas kehidupan. Tapi kan bertentangan, ironis, tragis, paradoks. Ngerti pentingnya doa. Orang kesusahan dalam masalah, Anda ngomong apa kepada jemaat itu? Atau teman seiman kita itu? Makanya Pak rajin doa Pak. Ayo kembali berdoa sama Tuhan Pak. Percaya kuasa doa. Kita kasih nasihat apa? Berdoa Pak. Ayo ikut saya doa puasa Pak. Kenapa Anda kasih nasihat? Kenapa Anda dorong orang yang lagi lemah, punya masalah besar? Doa Pak. Karena Anda percaya pentingnya doa. Anda ajarkan sama orang. Lo ngerti. Tragis kan, ironis kan. Tapi kemudian kita ngalami malas doa. Kenapa kita malas doa? Padahal kita ngerti kuasa doa itu penting. Kuasa doa jangkauan batasannya luar biasa. Sampai bisa mempengaruhi hukum alam semesta loh. Tapi kok bisa ya kita malas berdoa? Salah satu alasannya simpel jawabannya. Pagi, siang, malam, sore doa. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kita doa gak ada jawaban. Lama-lama kita ragu dan lama-lama kita malas dan gak berdoa. Atau karena alasan ini. Ada ayatnya mengatakan Yakobus pasal 4 ayat 3. Lihat ayat ini saya bacakan ya. Atau apa? Kamu berdoa juga, kata Alkitab. Kamu berdoa juga. Doa sih kita. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Tuh, ini masalahnya. Karena kamu apa? Salah berdoa dan seterusnya. Karena kamu salah berdoa. Saya baca ulang sekali lagi. Atau kamu berdoa juga, kata Alkitab. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Sudah berdoa, gak dapat apa-apa. Sudah berdoa, gak ada dampak pengaruh sekecil apapun dalam masalah kita. Masalah tetap jadi masalah. Besar masalah tetap jadi besar. Gak nyusut kecil pun juga. Gak ada titik terang sekalipun hasil doa kita. Gak menerima apa-apa. Alasannya ini, karena kamu salah berdoa. Makanya dari awal tadi saya katakan, bukan sekedar banyaknya doa atau rajinnya doa. Benarnya doa itu penting. Nah ternyata untuk hal doa saja kita kadang-kadang gak sanggup. Itu loh maksud saya, kita butuh penolong. Urusan yang kita minta saja kita gak becus kok. Kita punya masalah yang besar, kita bingung mintanya bagaimana. Apa yang kita minta kadang kita salah. Ada Alkitab katakan, karena kamu salah berdoa. Ternyata doa itu butuh benar loh. Bukan doa itu kepentingan hawa nafsu bla bla segala macam. Ternyata urusan doa saja kita nggak bisa, kadang-kadang nggak ngerti apa yang kita minta. Makanya muncul ada ayat Roma 8 ayat 26. Coba sama-sama kita baca dong ayat ini saudara. Roma pasal 8 ayat 26 saudara. Mari sama-sama kita baca ayat firman Allah ini. 1, 2, dan 3. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah
dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, ini ayatnya. Bukan banyaknya doa, tapi benarnya doa itu yang penting. Banyak doanya setahun 2 tahun. Udah lama kita doa, nggak ada hasil. Kamu berdoa juga sih tapi nggak menerima apa-apa. Sebab kamu salah berdoa. Kadang kita nggak ngerti yang kita minta ternyata salah ya. Makanya Roma 8:26 Paulus singkapkan ini lewat hikmat wawahyuan Roh Kudus. Firman Allah berkata begini, demikian juga dengan roh. Roh ini Roh Kudus, Allos Parakletos. Ini Tuhan sendiri secara pribadi jadi penolong kita. Demikian juga roh membantu kita. Roh itu dalam diri kita. Dalam kelemahan kita, kesusahan kita, masalah kita, sakit, penyakit, kelemahan kita. Membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Alkitab singkapkan siapa sebenarnya kita. Makanya di mata Tuhan kita lemah. Di mata Tuhan kita butuh pertolongannya. Di mata kita merasa kita bisa. Di mata kita merasa, oh saya sanggup menghadapi kelemahan ini. Tapi di mata Tuhan, dalam kelemahan kita, kamu butuh penolong, itulah Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang dalam diri kita itulah sebagai penolong yang sampai urusan doa ini kita ditolong sama Roh Kudus. Supaya apa? Doa kita benar. Doa kita adalah doa yang berkuasa. Doa kita doa yang dahsyat. Tentu sementara saya mengatakan ini pada saudara bingung. Bagaimana caranya Roh Kudus bantu saya berdoa ya? Roh Kudus ada di mana? Roh Kudus ditaruh dalam diri kita. Itu khusus pelajaran tentang Roh Kudus, kepanjangan saudara ya. Tapi intinya saya sederhanakan. Saya dengan cepatkan begini. Roh Allah, Roh Kudus itu taruh dalam diri kita sebagai penolong selama-lamanya. Durasinya selama-lamanya. Sampai akhir hidup kita dia jadi penolong. Makanya saya katakan tadi bergaulah dengan Roh Kudus. Dia ada, dia hidup, dia ada. Bergaul, bersikap ramah dengan Roh Kudus yang ditaruh dalam diri kita. Yang tujuannya cuma satu, jadi penolong kita selama-lamanya. Yakinkan dirimu, terima kebenaran pagi ini bahwa kita gak sendiri. Ada Tuhan Roh Kudus dalam diri kita yang jadi penolong. Makanya bergaul. Saya kasih contoh beberapa lama yang lalu sama saudara. Bagaimana cara bergaul saya di penolong Roh Kudus. Sedikit-sedikit berkomunikasilah dengan Roh Kudus, bicara. Ngomong, kalau kita mau pergi kemana, aku mau pergi ke sini Roh Kudus, tolong aku. Aku mau jumpa sama teman kerja ini, tolong kasih hikmat. Masih buntu jalannya Roh Kudus, tolong kasih jalan keluar. Kata-kata kita, doa itu kan gak harus tutup mata saudara ya. Doa itu kan gak harus kita masuk kamar kita, tutup pintu, kita mulai menyembah. Doa itu kan satu permohonan yang keluar di hati kita, itu sudah doa. Itu sudah permintaan. Kita ngobrol sama Roh Kudus, itu udah bagian daripada doa, komunikasi. Nanti makin lama Anda akan makin tajam, makin lama Anda akan makin jelas mendengar suara Tuhan dengan cara berkomunikasi. Bukan masalah mampu, tidak mampu, tapi kita masalahnya mengerti kebenaran ini gitu. Bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita. Nah seringkali kita orang Kristen, sorry to say saya katakan, kita miss pengertian ini. Kita kehilangan pemahaman ini. Bahwa ternyata ada roh Allah yang hidup tinggal dalam diri kita. Ditaruh dalam diri kita cuma satu tujuannya. Jadi penolong kita. Sebab di mata Tuhan kita butuh pertolongannya. Makanya bagi hari ini, apapun kesusahan saudara, apapun yang menjadi problem dalam kehidupan, jalan buntukah, Anda butuh pertolongannya, ingat Tuhan mau tolong kita. Ingat baik-baik, bukan banyaknya doa loh. Makanya kalau Anda mau doa yang benar, bergaul sama Roh Kudus. Bukan satu permintaan yang kita habiskan untuk hawa nafsu kita kalau diperjelas saudara ya. Tapi kita ngerti, kalau ada roh Allah dalam diri kita akan ngerti namanya kehendak Allah dalam diri kita. Saya berdoa lewat pengajaran firman Tuhan yang dilepaskan pagi ini, Anda semakin akrab dengan roh penolong itu. Maka 2024 yang kita jalani, saya yakin, saya amenkan. Setiap pribadi kita akan banyak hari demi hari kita terkesima. Lagi dan lagi kita kagum, ngalami pertolongan lagi. Besok ada lagi pertolongannya. Besok ngalami dibukakan lagi, ada lagi. Semakin kita cinta sama Tuhan, dah ada habisnya kita kagum, luar biasa lah. Dia penolong dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa saudara.